Di pagi hari, mentari terbit. Di ufuk timur, merah merekah. Orang bilang akuntansi biaya sulit, bersama kami menjadi mudah. Halo Stanners, sampailah kita pada bagian akhir dari chapter 8, Costing the Product and Joint Products. Pada bagian ke-6 ini, kita akan membahas mengenai metode alokasi joint cost ke joint product menggunakan metode selain metode market value. Baik, yang pertama ada metode average unit cost. Sesuai dengan namanya, metode ini mengalokasikan joint cost kepada joint product berdasarkan jumlah unit rata-ratanya atau jumlah unit yang dihasilkan. Kita ikuti ilustrasinya supaya lebih jelas. Ada joint proses yang menghasilkan 4 joint produk. Ada A, B, C, dan D. Produk A dihasilkan 20.000 unit, produk B 15.000, C 10.000, dan D 15.000 unit. Sehingga A, B, C, dan D total 60.000 unit yang diproduksi. Kemudian bagaimana mengalokasikan joint cost kepada joint produknya, maka kita menggunakan basis alokasinya adalah jumlah unit yang diproduksi. Sehingga untuk produk A mendapatkan alokasinya sebesar 20.000 unit produk A dibagi dengan 60.000 unit, total unit yang diproduksi dikalikan dengan alokasi dengan joint cost-nya 120.000. Angka joint cost-nya kita menggunakan sama seperti contoh yang sebelumnya yang di market value. Sehingga untuk produk A mendapatkan alokasi joint cost besar 40.000 rupiah atau dolar. Kemudian untuk produk B, C, dan D kita hitung alokasi joint cost-nya dengan cara yang sama. Metode ini adalah metode yang paling sederhana. Nah, apa kelemahan dari metode yang barusan kita bahas? Ya, kelemahannya adalah apabila produk yang dihasilkan antara A, B, C, dan D ini ada perbedaan penyerapan biaya joint cost-nya antara A, B, dan C berbeda. Kalau metode yang pertama tadi kita gunakan sekiranya penyerapan joint cost oleh A, B, C, dan D itu kurang lebihnya seimbang atau setara. Kita bisa gunakan metode yang pertama. Tapi kalau penyerapan joint cost oleh A, B, C, dan D sekiranya tidak sama, tidak setara, maka kita gunakan metode yang kedua, namanya metode weighted average. Nah, pada metode ini kita memberikan pembobotan, kita memberikan poin atau bobot kepada masing-masing joint product. Bobotnya diberikan sebesar berapa, maka poin ini diberikan kepada masing-masing joint product yang kira-kira mencerminkan pola penyerapan atau perbandingan penyerapan joint cost oleh masing-masing joint product. Misalkan diperkirakan untuk antara A dengan B, katakanlah diperkirakan produk B menyerap 4 kali lebih banyak joint cost dibandingkan dengan B. Sehingga kalau A diberikan poin 3, maka B mendapatkan poin 4 kali lebih besar, 12 poin. Kemudian misalkan A dengan D kita katakanlah diperkirakan, siapa yang memperkirakan? Ya tentunya bagian produksi, manajer produksi yang lebih mengetahui.
Misalkan A dengan D kurang lebih penyerapannya 5 kalinya. Maka ya kalau A dapat 3 poin, maka D dikasih poinnya 15. Seperti itu kurang lebih untuk penetapan poinnya. Ya. Yang menetapkan adalah dari bagian produksi. Nah, setelah kita tetapkan poinnya, selanjutnya kita hitung weighted unitnya. Ya. Jadi untuk A ada 20.000 yang diproduksi, kemudian dikalikan dengan poinnya 3, weighted unitnya 60.000. Kemudian untuk B yang dari 15.000 unit yang diproduksi dikalikan dengan poinnya 12 mendapatkan 180.000. Untuk C dan D kita hitung dengan cara yang sama, mendapatkan total weighted unit untuk A, B, C, dan D 600.000 unit. Kemudian inilah yang menjadi basis alokasi. Weighted unit inilah yang menjadi basis alokasi joint cost. Sehingga untuk A mendapatkan alokasi sebesar 60.000 weighted unitnya A dibagi dengan 600.000 total weighted unit dikalikan dengan 120.000 joint cost-nya. Ya, ini masih menggunakan angka yang sama dengan ilustrasi sebelumnya. Sehingga untuk A mendapatkan alokasi sebesar 12.000 dolar. Ya. Kemudian ya metode yang kedua ini lebih baik daripada metode yang pertama. Dan untuk alokasi atau untuk pemberian poinnya ya sebagai panduan bisa berdasarkan ukurannya ya, atau waktu produksinya, perbandingan waktu produksi atau perbandingan banyaknya material yang digunakan oleh masing-masing produk. Baik, kita akan lanjutkan dengan metode berikutnya, quantitative unit method, yang mengalokasikan joint cost berdasarkan unit pengukurannya, ya, berdasarkan berapa galon, berapa kilogram, berapa liter. Misalnya ada satu joint proses yang menghasilkan ada produknya berupa coke, coal tar, benzol, sulfate gas, dan ada juga yang tidak ada nilainya ya, berupa waste ya, berupa air yang tidak ada nilai jualnya. Maka diilustrasikan di sini masing-masing joint product ada ukurannya, ukuran berupa beratnya ya. Dan perhatikan untuk air yang tidak ada nilainya, dia ada beratnya 100 ya. Sehingga total beratnya untuk joint product yang dihasilkan 2000 termasuk air 100 yang tidak ada nilainya. Maka joint cost akan dialokasikan hanya kepada joint product yang ada nilainya ya. Sedangkan untuk air tidak perlu mendapatkan alokasi joint cost ya. Sehingga untuk Coke akan mendapatkan, dan kita basis alokasinya adalah ya ukuran beratnya ini. Ukuran beratnya ini total 2000 minus 100 yang tidak mendapat alokasi yang berupa air yang tidak ada nilainya. Sehingga total yang berat yang akan dapat alokasi joint cost sebesar 2000 dikurangi 100 ya. Sebesar 1900 ya. Akan mendapat alokasi joint cost. Sehingga untuk yang produk pertama berupa Coke mendapatkan alokasi joint cost sebesar beratnya Coke 1320 dibagi dengan total berat minus air yang tidak punya nilai jual. Sehingga pembaginya tinggal 1900 dikalikan dengan joint cost-nya. Misalkan joint cost-nya di sini 40 ya. 40 angka dari mana ini sudah given ya. Angkanya sebesar 40 ya. Kemudian sehingga untuk Coke mendapatkan alokasi joint cost 27,8. Untuk produk bersama yang lain kita hitung alokasi joint cost-nya dengan cara yang sama. Sehingga total alokasi joint cost $40. Nah, sudah sama dengan total joint cost-nya.
Baiklah, Stanners, kita sudah menyelesaikan materi pertama, yaitu mengenai B-product dan joint product. Ya. Semoga kalian bisa memahami dengan baik materi ini, dan saatnya kita minum kopi. Ya. Jika mengantuk, minumlah kopi. Kopi yang nikmat, seduh sendiri. Tuhan inginkan mahir akuntansi? Ikuti terus video kami.